Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Zaki Hinanto dengan NPM 2010-6310-940 dari kelas 1A Agroteknologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang evolusi hewan kanguru dan evolusi tumbuhan eceng gondok. Evolusi hewan. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup, serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Secara harfiah, dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka lama, dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Pada abad ke-19, seorang naturalis asal Inggris, Charles Darwin, berpendapat bahwa organisme muncul karena evolusi. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Dalam bukunya yang disebutkan dua teori utama, yaitu yang pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Selanjutnya mengenai evolusi kanguru. Kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung atau marsupialia. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat. Telapak kakinya yang besar didesain untuk melompat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Tetapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Kanguru diketahui memiliki otot tungkai depan atau bisep yang kuat, dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Sebuah studi dari Brown University di Rhode Island menunjukkan marsupial raksasa dengan wajah mirip kelinci itu berjalan tegak dengan dua kaki, atau nenek moyang kanguru modern itu tidak melompat. Pemimpin penelitian Christine Janis mengatakan makhluk besar yang merupakan bagian dari keluarga kanguru stenurin yang telah punah ini pernah menjelajahi pedalaman Australia pada 100.000 sampai 30.000 tahun lalu. Namun mereka terbilang hewan pelompat yang buruk. Seperti yang dikatakan Janis, profesor ekologi dan biologi evolusi, bahwa kanguru modern tampak tidak seperti lazimnya kanguru. Dengan tubuh ramping yang efisien untuk bergerak cepat, kanguru modern lebih seperti citah di lingkungan keluarga kucing besar. Janis dan tim mengunjungi setengah lusin museum di seluruh dunia, mengukur tulang berulang 140 kanguru termasuk kerangka stenurin dan wallaby. Fosil kanguru stenurin terbesar, Prosoptodon goliath, ditimbang dan diperkirakan berbobot 240 kg atau sekitar 3 kali berat kanguru saat ini. Ukuran tubuh yang besar telah mencegah mereka untuk melompat. Anatomi kanguru stenurin menunjukkan bentuk tubuh yang cenderung tegak, dengan pinggul yang besar serta lutut dan sendi pergelangan kaki yang stabil. Kanguru ini bahkan mampu berdiri dengan satu kaki. Janis mengatakan ada kemungkinan kanguru stenurin yang berukuran kecil melompat, meskipun tidak secepat dan anggun seperti kanguru besar modern. Namun, ketika bergerak perlahan, kanguru stenurin akan memilih berjalan dengan dua kaki. Mereka tidak berjalan merangkak menggunakan ekor sebagai anggota tubuh kelima, seperti yang dilakukan oleh kanguru modern.
Hal ini didukung oleh struktur tulang yang membuat kanguru stenurin lebih sering menjejak bumi. Karen Black, pakar paleontologi dari University of New South Wales di Australia, mengatakan bahwa nenek moyang kanguru tidak hanya berukuran besar, bertubuh padat, dan bermoncong pendek. Satwa yang telah punah ini tidak memiliki konfigurasi tubuh yang memungkinkan mereka untuk melompat tinggi, seperti tulang belakang yang fleksibel, kaki panjang yang proporsional, serta ekor yang besar. Sebaliknya, kanguru purba memiliki tulang belakang yang lebih kaku, pinggul lebih besar, lutut lebih besar, dan ekor yang kecil. Postur tubuh kanguru purba lebih tegak dan berguna untuk berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Namun, ada dua spesies kanguru purba yang tidak bisa melompat. Telah muncul sebagai nenek moyang dari penerus mereka di era modern, dan diyakini telah mengalahkan spesies lain yang memiliki taring dalam lomba evolusi untuk bertahan hidup. Kanguru yang bisa menjadi nenek moyang dari semua kanguru modern dan walabi di Australia itu ditemukan oleh tim ilmuwan dari Museum Australia Barat, Universitas Queen Island, dan Universitas New South Wales. Kurator mamalia di Museum Australia Barat, Dr. Kenny, mengatakan spesies itu hidup sekitar 15-23 juta tahun yang lalu. Mereka cukup kecil dibandingkan dengan kanguru modern. Mereka seukuran walabi. Kanguru ini bergerak dengan merangkak karena kaki dan pergelangan tulang mereka bentuknya tidak tepat. Spesies itu tergolong genus baru dari hewan yang disebut Kukiro. Dua spesies baru dalam genus itu merupakan Kukiro bulwidari yang hidup sekitar 23 juta tahun yang lalu dan Kukiro hortusensis yang hidup 20-18 juta tahun yang lalu. Spesies baru tersebut bersaing langsung dengan kelompok kedua kanguru yang disebut balbarit atau kanguru bertaring yang juga tinggal di Rivers Lake pada saat itu. Tampaknya spesies baru itu selamat dan keturunan mereka berkembang menjadi spesies kanguru lompat dan walabi modern. Setiap kali peneliti menemukan spesies baru itu menambahkan pohon keluarga dan bisa menganalisis serta memproses pemahaman sehingga terus berubah karena penemuan-penemuan baru. Tumbuhan adalah makhluk yang istimewa dalam menjaga eksistensinya. Di saat hewan harus mencari pasangan untuk melanggengkan generasinya, tumbuhan tidak perlu bersusah payah. Evolusi menciptakan tumbuhan sebagai organisme yang mampu berkembang secara seksual atau kawin dan aseksual atau tidak kawin. Dalam kondisi tertentu, tumbuhan harus kawin. Ada kalanya tidak harus kawin dalam reproduksi. Salah satu contoh yang menarik adalah eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuhan air yang familiar yang disebut dengan genjer atau Limnocharis flava. Sedangkan eceng gondok atau Eichhornia crassipes adalah tumbuhan air mirip genjer, tetapi pada tangkai daunnya menggelembung yang berfungsi sebagai pelampung. Mereka berdua bukan kerabat dekat, meskipun sama-sama tinggal di air. Kedekatan mereka hanyalah sebatas kelas, yakni Liliopsida. Yang
Membedakan lagi, eceng gondok mampu tinggal di air dan di lahan basah, sedangkan genjer hanya di lahan basah. Eceng gondok adalah salah satu momok bagi ekologi. Pada tahun 1824, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yakni Karl Friedrich Philipp von Martius menemukan eceng gondok di sungai Amazon, Brazil. Ini adalah sejarah awal dari tumbuhan apung ini yang kemudian menjadikannya sebagai tanaman hias. Penyebaran eceng gondok hampir merata di daerah tropis yang semula sebagai penghias kolam tetapi kini menjadi gulam perairan. Reproduksi eceng gondok, pertumbuhan eceng gondok sangat cepat. Sebut saja rawa pening di Jawa Tengah yang 75% luar permukaannya sudah tertutupi eceng gondok. Nelayan tidak lagi bisa leluasa bergerak karena tertutup. Habitat bawah air tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Air banyak disedot oleh tanaman ini yang mempercepat evapotranspirasi. Masih banyak lagi permasalahan lain dari eceng gondok. Yang menarik dari eceng gondok adalah dia mampu mensiasati bagaimana menjaga eksistensinya. Secara teori, tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Fakta di lapangan, sangat jarang ditemukan eceng gondok yang berkembang biak melalui biji. Biji-biji eceng gondok banyak yang non-fertil alias tidak bisa berkecambah. Eceng gondok memilih berkembang biak secara aseksual yakni dengan stolon. Stolon adalah pembentukan tunas baru secara horizontal yang kemudian terbentuk akar dari pangkalnya. Reproduksi ini mirip dengan pegagan atau Centella asiatica dan stroberi Fagaria anasaka. Menjadi pertanyaan, mengapa stolon dipilih sebagai reproduksinya? Ini semata-mata hanyalah masalah tekanan lingkungan. Evolusi eceng gondok, ada sebuah teori yang mengatakan perkecambahan biji cenderung terjadi ketika tingkat air menurun dan bibit dapat tumbuh di tanah jenuh. Kondisi rawa pening selalu tertutup air dan tidak pernah kering. Artinya eceng gondok selalu terapung di permukaan air. Tidak mungkin biji diletakkan dalam air karena bisa busuk. Dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, eceng gondok memilih stolon. Tunas baru yang terbentuk langsung bertumbuh dan berkembang di permukaan dan suatu saat akan lepas menjadi individu baru. Bunga eceng gondok. Tekanan lingkungan yang menciptakan pilihan reproduksi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
Eceng gondok menjadi contoh sederhana bagaimana evolusi itu merubah karakter suatu organisme agar tetap bisa eksis. Di balik bunganya yang indah, ternyata tidak menghasilkan buah. Di sela-sela tunasnya, ternyata menghasilkan